Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga pelayan Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ke YouTube. Di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas mengenai khotbah pada saat ini dan kita akan bicara mengenai berkhotbah berdasarkan pengakuan iman rasuli, bagaimana caranya. Saya tidak tahu, mungkin banyak dari kita yang merancang khotbah per 3 bulan atau per 6 bulan atau per 1 tahun dari kitab tertentu atau mungkin dari topik tertentu. Tetapi apakah kita pernah merancang khotbah dari seri doktrin? Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Michael Wu yang akan jadi teman ngobrol bersama, dan juga aku ingin tahu apakah Pak Michael pernah juga khotbah dari seri seperti demikian. Jadi kita akan saling tanya, saling mengomentari, dan juga saling membagi dari pengalaman pribadi dari seri doktrin ini. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu Pendeta Michael. Apa kabar nih? Gimana kabarnya Depok? Panas? Halo, Depok hujan terus nih. Depok hujan terus. Jadi Asal jangan cuacanya banjir. lagi kurang baik untuk orang yang senang keluar ya. Oh gitu ya. Banjir nggak Depok? Banjir sih puji Tuhan kayaknya enggak. Kalau Depok banjir, Jakarta apa kabar ya? Ya, Jakarta makin-makinan ya. Nah, itu dia. Lagi seri khotbah apa nih di GKBJ Depok nih? Di Depok Sedang. kemarin kita baru selesaikan khotbah tentang keluarga, family. Mantap, Iya. keluarga. Oke, jadi dibaginya bagaimana tuh keluarga tuh kalau misalnya khotbah mengenai keluarga? Kalau keluarga kita baginya itu ya berdasarkan topik yang kita mau bahas begitu. Kayak misalkan contohnya bisa kita bahas tentang peran suami gitu dalam keluarga, istri dalam keluarga. Jadi kita manfaatkan 1 bulan kayak 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan, tergantung week-nya ada berapa, ya perannya masing-masing. Atau yang Iya. kemarin banget kita baru selesai itu, kita bahasnya tentang kayak komunikasi, terus keterbukaan dalam keluarga. Jadi beberapa sikap-sikap yang memang harus kita notice di dalam keluarga, begitu. Mantap, mantap. Nah, dan juga tentunya bagaimana peranan anak-anak juga ya di dalam keluarga Setuju, ya. betul. Dan yang paling tricky itu adalah ketika anak-anak beranjak menjadi remaja dan beranjak menjadi pemuda, dan itu juga tentunya ada sebuah perubahan-perubahan dari peran yang ada di dalam keluarga. Yap. Wah, boleh nanti kalau misalnya ada waktu bagi-bagi kepada kita mengenai bagaimana caranya membagi topik-topik itu menjadi satu seri khotbah. Berapa minggu tuh khotbah seri keluarga itu? Biasanya kita tiap tahun pasti sediakan 1 bulan untuk khotbah keluarga. Jadi kita bisa 4 kali series lah dalam 1 bulan, bahas keluarga. Oke. Jadi semacam bulan keluarga begitu ya, Yap. kurang lebih ya. Oh, mantep banget. Tapi kita akan bicara mengenai khotbah doktrinal pada saat ini. Switch gear dulu pertama-tama. Dan khotbah doktrinal ini adalah khotbah yang mungkin kita harus cermati juga ya, karena kita bukan hanya khotbah mengenai sesuatu yang pragmatis, tetapi kita akan bicara juga mengenai konviksi. Tetapi pertanyaannya ialah mengapa khotbah doktrinal? Nah, saya dan Pak Michael kita sudah bersama-sama berkhotbah dari seri doktrin ini di kedua gereja kita di 2 tempat yang berbeda. Tetapi memang pertanyaannya ialah mengapa perlu khotbah doktrinal? Kalau misalnya kenapa waktu itu saya memilih seri khotbah pengakuan iman rasuli, karena menurut saya kita harus mengajarkan kepada jemaat apa yang kita percaya sebagai gereja. Jadi kita bukan hanya bicara soal hal-hal yang praktis, pragmatis, tetapi juga kita harus bicara soal konviksi, soal keyakinan begitu loh.
dan terutama mengapa kita percaya apa yang kita percaya. Jadi seringkali kita khotbah sesuatu yang mungkin tidak secara jelas kita percaya di dalam pengakuan iman gereja kita, tetapi mungkin kita harus bahas apa yang kita percaya begitu ya. Jadi tentunya gereja punya statement apa yang dipercaya, tetapi dari seri pengakuan iman rasuli ini sekali lagi menambah atau memperkuat kira-kira apa sih sebetulnya pengakuan gereja dan kenapa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli itu setiap minggu. Saya nggak tahu di Pak Michael sendiri ketika memutuskan untuk seri khotbah doktrinal itu kenapa tuh? Iya, iya. Jadi beberapa bulan lalu kita juga baru menyelesaikan pengakuan iman rasuli ya, series ya, Hmm, Apostle Creed itu 3 bulan kayaknya. ya, 3 ya. bulan, karena kan Jadi kurang pecahannya lebih cukup 12 kali khotbah begitu ya? ya, pecahannya cukup banyak ya kalau kita mau lebih rinci begitu. Hmm, Waktu itu sih kami, berpikir kenapa kita perlu bahas ini. Satu, betul yang Pak Kian ngomong, pentingnya untuk, bicara soal hal-hal yang sifatnya lebih daging mungkin ya, ya, daripada kita bicara soal hal-hal yang pragmatis terus di gereja. Sekalipun itu tentu akan kita bawa ke dalam sebuah aplikasi yang sifatnya reflektif buat mereka, ya kan? betul, Jadi betul. dari doktrin kepada apa yang bisa mereka kerjakan dengan doktrin Hmm, itu, yang mereka hmm, percaya. Tapi, hmm, ada yang kedua, kemarin alasan kenapa kita memutuskan untuk membahas itu cukup lama, adalah kita nih kan gereja Injil ya memang ya. Jadi kan hmm. tiap tiap minggu memang di ibadah selalu, bangkit berdiri, pengakuan iman rasuli. Betul, betul, Template ya, betul. rasanya kayak template begitu dan saya nggak tahu berapa banyak Ya, jemaat yang cuma fasih untuk mengucapkan, lalu berapa ya, jemaat juga yang mengerti apa yang dia ucapkan. betul, Jadi karena hal betul. itu akhirnya, kami memutuskan kenapa kita nggak coba Hmm, pecah pelan-pelan. Jadi waktu mereka mengucapkan pengakuan iman rasuli, mereka tuh betul-betul, sadar ketika mereka ya, bilang, "Aku percaya," gitu. hmm, Jadi mereka hmm, percaya karena apa? Percaya hmm, kepada siapa? Gitu. hmm, Lalu hmm. nanti yang series keduanya kepada Allah Bapa. Nah, siapa Allah Ya, Bapa itu? Nah, jadi, kita berusaha untuk coba membuat apa yang mereka sering ucapkan tiap minggu, hmm, itu mereka hmm. juga bisa pahami dan tentunya itu menjadi sebuah dasar iman yang akan menolong iman mereka juga sehari-hari begitu, Pak Kian. Betul, betul. Dan menurut saya ini penting sekali sih, karena mungkin kebanyakan anggota jemaat yang mendengarkan itu sebetulnya sudah pernah mendengarkan atau bahkan juga sudah pernah belajar pasti di kelas katekisasi sebelum dibaptis kan, betul nggak? Maksudnya Betul. sedikit banyak pasti juga akan membahas mengenai pengakuan iman rasuli. Tapi memang nggak boleh hanya berhenti di situ gitu ya. Mhm. Jadi mungkin buat yang dibaptisnya 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu gitu, itu udah lupa mengenai kelas katekisasi. Oleh karena itu penting sekali untuk kita kembali lagi dan membahas dan melihat kembali secara fresh begitu loh. Ya. Tetapi bukan hanya itu saja sih menurut saya. Yang menarik bahwa seri khotbah pengakuan iman ini itu juga terbuka pada akhirnya untuk mereka yang belum kelas katekisasi. Ya, Mmm, jadi saya melihat justru bagi mereka yang belum kelas katekisasi, mereka juga ada kesempatan begitu loh, ya. pada akhirnya untuk mendengarkan apa yang dipercaya oleh gereja, dan pada akhirnya mungkin, menjadi percaya dan tertarik untuk ikut kelas katekisasi. Jadi saya lihatnya ada 2 fungsi sebetulnya pertama-tama, di sini. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi apologetik ya, di mana Mmm, kita menunjukkan, atau juga mempertahankan apa yang kita percaya dan mengapa kita percaya seperti itu. Tetapi juga fungsi yang kedua itu adalah lebih sifatnya kepada evangelistik, di mana kita membagi kepada orang lain kenapa kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Yesus Kristus dan mhm. seterusnya. Jadi memang ini sepertinya ada banyak fungsi gitu, multifungsi gitu, bukan hanya sekedar untuk menjelaskan apa yang gereja percaya gitu ya. Menarik sih menurut saya sih, saya senang sekali sih tiap kali khotbah doktrin ini tuh memberikan kesempatan sebetulnya untuk mereka yang belum percaya juga untuk bisa mendengarkan gitu loh, apa sebetulnya isi iman percaya kita. Saya nggak tahu Pak Michael ada komentar? Ya kalau saya juga lihat,
kenapa penting ya, jadi salah satu cara di gereja kami itu memfasilitasinya tuh begini, jadi ada satu seri bicara soal hal-hal yang pragmatis gitu ya, contohnya kayak, keluarga, lalu kehidupan hari-hari, kita bisa pakai Buaro dan lain sebagainya begitu. Ada beberapa part untuk series itu, tapi kita selalu mix pakaian. Jadi habis series yang sifatnya sederhana, yang benar-benar buat aplikasi sehari-hari, lalu series berikutnya kita akan mix dengan series yang doktrinal gitu. Jadi kita coba switch biar cepat itu enggak tanda kutip ya, kalau pakai bahasa ini mungkin kurang tepat, tapi mungkin ini kata yang paling menggambarkan situasi saya begitu. Jadi tidak meninabokan jemaat dengan khotbah yang sifatnya selalu sederhana begitu. Ya mereka kan juga perlu melihat pergumulan hidup mereka itu sebagai juga pergumulan iman mereka sebenarnya sama Betul. Tuhan. Dan pergumulan iman itu kan hanya bisa ditemui lewat hal-hal yang sifatnya tentu pengajaran doktrinal begitu ya, yang lebih mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan fundamental buat hidup mereka begitu. Jadi Betul. bukan cuma pertanyaan-pertanyaan yang eksistensial aja gitu kan. Iya. Dan yang kedua buat saya, kita juga harus ngelihat juga yang datang ke gereja kita itu kan belum tentu jemaat setia semua. Hmm. Terkadang Tuhan juga bisa taruh orang-orang yang mungkin lagi bergumul juga masalah iman begitu. Betul. Dan Betul. ketika mereka datang, dengar khotbah yang sifatnya doktrinal, ya Betul. tentu akan membuat mereka tuh, merasa, wow, mungkin Hmm. inilah pertanyaan selama ini yang dia cari atau apapun itu. Hmm. Jadi, Hmm. kenapa itu jadi hal yang penting dan menarik juga sih Pak Kian menurut saya. Hmm. Hmm. Iya, dan menariknya ialah bagi orang yang percaya pun juga sebetulnya ya, kan yang Mhm, namanya perjalanan iman itu pasti ada poin-poinnya di mana, yap, seseorang itu bertanya begitu loh. mhm, Contohnya, apalagi ketika dia menghadapi, contohnya mungkin tragedi atau kejadian di dalam kehidupan pribadinya, maupun juga di dalam kehidupan keluarganya. Contohnya, aku percaya kepada, kebangkitan hidup contohnya begitu ya. mhm, Ketika ada, pengalaman dari anggota keluarga yang meninggal, mungkin dulu ketika kelas katekisasi nggak pernah terpikir ya mengenai hal itu ya. Tetapi ketika ada pengalaman keluarga meninggal, atau mungkin juga yang bersangkutan terkena sakit terminal dan lain sebagainya, pada akhirnya memikirkan mengenai hal itu, dan tentunya ini adalah bagian daripada perjalanan iman dan mencoba mengkristalisasi atau mencoba untuk memformulasi gitu ya, apa yang dia percaya. Menurut saya menarik sih sebetulnya sih. Jadinya, nggak se-boring seperti yang yang kita anggap kalau kelas doktrin ini, dianggap betul, hanya sekedar pengajaran, tetapi doktrin yang berhubungan sebetulnya dengan apa yang kita hadapi dalam setuju, kehidupan sehari-hari gitu ya. yap, yap, Menarik sih, menarik. Saya bilang ini memang perlu, dipakai dan perlu juga untuk terus diajarkan gitu loh, iya, seri-seri doktrin ini. Nah memang, sekali lagi, seringkali kita sebagai pastor itu kita sifatnya itu pragmatis ya, apa keperluannya, mengapa penting, saya perlu mengajarkan doktrin ini atau terutama, seri daripada pengakuan iman. Jadi kalau misalnya kita sebut doktrin kan itu kan sifatnya bisa lepas satu-satu. Tetapi kalau misalnya kita masukkan dari seri pengakuan iman, itu mmm, menjadi sebuah seri yang berkelanjutan gitu loh, dari satu iya, poin ke poin lain begitu ya. Mmm Tadi Pak Michael sudah sebutkan sih, terutama, ini adalah sesuatu yang dibacakan, di gereja-gereja, gereja Injili, gereja non-Injili juga ada yang membacakan itu, dan membacakan itu setiap minggu begitu loh. mhm, Tetapi why pertanyaannya? Menurut mhm, saya pertanyaan-pertanyaan itu penting ya untuk kita yap, tanyakan ya. Dari elemen-elemen ibadah itu untuk bertanya, why? Kenapa kita mhm, melakukan itu? Begitu loh. Kenapa yap, kita perlu berdiri, kita perlu mengucapkan itu, dan perlu juga untuk, secara lantang gitu, ngomong mengenai apa yang kita akui. yap, Jadi menurut saya pengakuan memang betul, karena pengakuan jadi kita berdiri dan kita bicara, apa yang kita percaya, tetapi juga kita mengingatkan menurut saya ini ada fungsi lain yang menurut saya ini yang menarik nih. Kita mengingatkan sebetulnya dengan kita mendeklarasikan iman percaya kita, kita itu mengingatkan satu sama lain atas apa yang kita percaya. Jadi bukan hanya sekedar mengakui, tetapi juga mengimani dan juga memberikan kesaksian terhadap apa yang kita percaya begitu ya. yap, Dan itu menurut saya itu menjadi sebuah elemen yang sangat penting sekali,
di dalam pengakuan iman, dan juga di dalam ketika kita bicara atau ketika kita mendeklarasikan itu di gereja atau di dalam ibadah itu. Nggak tahu, Pak Michael ada komentar apa tuh mengenai necessity-nya, mengenai kepentingannya ini? Iya, buat saya juga balik lagi ya, karena akhir-akhir ini juga mungkin banyak kasus-kasus atau isu-isu yang terkait masalah Hmm. pengajaran ya, masalah ajaran mengenai doktrin yang cukup membingungkan jemaat. Saya juga cukup banyak, khususnya di Indonesia, kayak kasus beberapa waktu lalu tentang masalah Kristen progresif dan lain sebagainya. Lalu ada oneness dan sebagainya. Saya pikir, saya nggak tahu gimana di tempat Pak Kian di Sydney, tapi di Indonesia itu menjadi sebuah hal yang cukup disoroti sih beberapa waktu lalu begitu. Dan banyak juga jemaat akhirnya, khususnya yang masih muda-muda gitu, yang anak-anak milenial, anak Z, itu juga cukup detail mempertanyakan hal itu. Apa yang salah dengan hal itu? Gitu. Kenapa kalau kita fokusnya kepada sesama manusia, saling menghargai, apa yang salah dengan hal itu? Nah, mereka kan cuma ngelihat kan sisi itunya. Makanya kenapa kita perlu banget untuk kembali kepada doktrin yang sehat, gitu, doktrin yang benar, apalagi apa yang kita percaya di gereja kita, begitu. Betul, Nah, betul. karena isu-isu kontemporer seperti itu ya, saya pikir khotbah doktrin itu atau pengajaran itu jadi hal yang penting dan sangat perlu dibicarakan sih Pak Kian. Karena isu terus berkembang. Kita nggak tahu nih, next isunya apa nih. Itu nggak tahu nih. Dan semua isu itu kan pasti berkembang karena doktrin yang dipercaya. Dan Betul. makanya kita nggak bisa ngomong kepada praktek isunya buat saya. Tapi yang saya Iya. soroti adalah kenapa dia bisa percaya dengan dengan praktek yang seperti itu. Pemahamannya tentang Allah Trinitasnya seperti apa begitu, Iya, tentang iya. manusia dosanya seperti apa, dan masalah mungkin keselamatannya, soteriologinya juga mungkin ada pengaruh atau apa. Jadi saya berusaha untuk coba kembali, segala sesuatu yang terjadi di dalam praktek-praktek hidup itu pasti berdasarkan apa yang dipercaya, gitu. Dan pikir ini ranah yang cocok ya buat kita Iya, bicara khotbah doktrin dan iya. pengajaran seperti itu. Betul, betul. Dan walaupun memang secara umum pengakuan iman rasuli itu hanya mengcover hal-hal yang sangat basic sekali, tetapi juga di sisi lain itu membuat kita untuk berpikir bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan hal tersebut. Ya, pasti saya ketika saya seri khotbah dari seri pengakuan iman rasuli ini, itu tuh banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan sebetulnya, gitu loh, yang dimiliki oleh jemaat, dan mereka bertanya kepada saya, kalau begini seperti apa? Kalau begitu seperti apa? Dan memang betul sih tadi sih, bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran yang berkembang, ajaran sesat ataupun Iya. juga, mungkin juga ajaran-ajaran yang aneh, yang belum pernah didengar begitu loh, dan bagaimana kita menjelaskannya dari sesuatu yang sangat basic, sangat sederhana, dan tentunya kembali lagi kepada Kristus begitu ya. Nah memang, ini seru nih, khususnya ketika kita bicara mengenai strukturnya begitu loh. Ketika kita merancang, seri pengakuan iman ini itu tuh strukturnya seperti apa, hal-hal apa saja sebetulnya yang kita mau bahas begitu loh. Nah mungkin kita bisa saling share sekarang ini. Di Sydney kemarin saya khotbah kurang lebih sekitar 2 bulan begitu, 2 bulan lebih. Jadi mungkin sekitar 10 kali, 8 sampai 9 kali, mungkin sampai 10 kali, saya lupa persisnya. Dan puji Tuhan hampir semuanya itu saya khotbah, kecuali ada 1 kali, di mana pada waktu itu ketika saya ada di luar Australia. Tetapi sisanya saya khotbah dari seri itu. Nah, waktu itu kita memulai dengan statement-nya sederhana saja, "Aku percaya." Gitu ya. Jadi aku percaya, kita bicara mengenai apa artinya percaya dan Yap. kenapa kita percaya, tetapi bukan kita percaya kepada pengakuan iman rasuli ya. Ya. Itu yang saya tekankan gitu loh. Karena kalau misalnya kita bilang bahwa, "Oh kita khotbah dari pengakuan iman rasuli," tetapi bukan pengakuan iman rasuli yang berotoritas. Firman Tuhan yang membentuk pengakuan iman itu yang berotoritas gitu. Oh, Jadi memang penting untuk diluruskan mengenai hal-hal tersebut. Jadi iya. saya ingat tuh lagi minggu pertama kita hanya bahas 2 kata itu, aku percaya.
Terus kemudian setelah itu kita masuk ke dalam doktrin Trinitas tentunya, bicara aku percaya kepada Allah, Bapa, pencipta langit dan bumi yang pertama. Dan kemudian kita spend mungkin sekitar hampir 5 minggu gitu ya, karena memang pengakuan iman itu tuh bicara banyak sekali mengenai Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus itu tuh memang dielaborasi sangat sangat panjang sekali di dalam pengakuan iman. Jadi aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dari situ saja tuh ya, saya bahas tuh ada kalau nggak salah paling sedikit 5 loh, 5 kali khotbah loh maksudnya. Wow. Karena kita bahas mengenai Yesus Kristus, siapa identitasnya dia, begitu ya. Anak tunggal Tuhan, terus kemudian dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, terus kemudian kita bicara mengenai kehidupannya, setelah identitas itu kita bicara mengenai kehidupannya, disalibkan, mati dan dikuburkan, sampai turun ke dalam kerajaan maut itu juga kita unpack begitu loh. Karena apa artinya sebetulnya turun ke dalam kerajaan maut ya? Kalau misalnya memang dia Allah, kenapa dia bisa turun ke dalam kerajaan maut? Terus kemudian juga pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kita bicara mengenai kebangkitan tubuh pada akhirnya. Terus kemudian kita bicara mengenai kenaikan Yesus dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali. Wah, itu betul-betul suatu bagian yang nggak terlupakan sih, karena menurut saya di dalam bagian itu tuh kita unpack banyak hal mengenai Yesus Kristus, dan bahkan buat beberapa dari yang mendengarkan, mereka bicara sama saya kalau misalnya, wah ini kelihatannya lebih mendalam daripada kelas katekisasinya gitu. Yang mana puji Tuhan ternyata ada sesuatu yang baru yang didapati gitu ya. Wow. Tetapi bukan hanya berhenti di situ saja, kemudian kita masuk juga ke dalam doktrin Roh Kudus, kemudian bicara soal doktrin gereja, eklesiologi, kita bicara mengenai doktrin the perseverance of the saints, begitu ya, mengenai orang-orang kudus. Nah, Kita bicara mengenai pengampunan dosa, apa artinya. Kita bicara mengenai kebangkitan tubuh, kebangkitan orang yang hidup dan yang mati, dan kehidupan yang kekal. Itu luar biasa kaya sih, dan terus wow. terang ketika kita menjelaskan, tentunya pada hal yang sama juga, pada saat yang sama juga itu memberikan kekuatan ya kepada kita ya, ketika kita menyusun doktrin itu atau seri doktrin itu. Iya, Um, iya. jadi memang saya bagi di dalam 3 bagian besar begitu ya. Oke. Jadi doktrin Allah, doktrin Anak, dan kemudian Mhm. doktrin Roh Kudus. Tetapi di dalam setiap bagiannya itu tentunya itu bercabang lagi gitu loh. Ya. Jadi kurang lebih sekitar mungkin sampai 10 minggu lah total kita bahas mengenai hal itu, dan puji Tuhan sih itu betul-betul sangat kaya sekali, kaya buat jemaat dan juga kaya buat kita. Saya nggak tahu dari pengalaman Pak Michael seperti apa tuh, kira-kira ketika pembagian tersebut, pembagian seri doktrin Ya. pengakuan iman ini. Iya, kalau saya boleh share, saya baru cek file khotbah juga nih ya, Heeh. ternyata masih tersimpan dengan rapi dan baik. Ternyata Pak Kian, kami itu dulu 2023 itu kita mulai, series ini bulan Hmm, Juni awal, dan kita hmm. selesai itu tahu nggak, di Oktober ketiga. Wow, panjang banget berarti. Lebih banyak, lebih rinci Hmm, ternyata. hmm. Ya jadi, kita, mungkin kalau Pak Kian kan tadi membaginya dalam garis besar juga, lalu ada rinci-rinciannya ya. Ya, Kalau mungkin kemarin kita di Depok itu membaginya per kalimat-kalimat yang memang bisa dipenggal dan kita bisa explore lebih dalam sih. Saya hmm, kasih contoh kayak kita awali dengan aku percaya kepada Allah, itu yang hmm, pertama gitu. Yang kedua, hmm, Bapa yang Maha Kuasa. Ya, hmm. terus yang ketiga itu Khalik langit dan bumi, Ya, terus Yesus Kristus anak yang tunggal, ya. lalu dikandung Roh Kudus, lahir dari Maria. Hmm, Lalu selanjutnya menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, hmm, ini pas banget saya yang khotbah ya. Jadi saya di hmm, situ mengkontraskan antara Pilatus dengan Kristus tentunya, begitu ya. hmm. Lalu selanjutnya ada disalibkan, mati dan dikuburkan, itu jadi 1 minggu. Ya. Lalu turun ke dalam kerajaan maut,
Hmm. lalu arti dari dibangkitkan dari antara orang mati, Hmm. lalu naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dari sana ia akan datang, lalu menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Ya. lalu masuk akhir-akhir, aku percaya kepada Hmm. Roh Kudus, Hmm. lalu minggu berikutnya aku percaya kepada gereja yang Hmm. selanjutnya aku percaya kepada persekutuan orang kudus, lalu Hmm. ada pengampunan dosa, Ya. kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Ya, mirip-mirip Hmm. sih sebenarnya, dan kita pecahnya per kalimat seperti itu, dan ternyata ya kurang lebih ya dari Juni sampai Oktober Wow, gitu. itu panjang sekali sih Ya, sebetulnya sih. empat bulan setengah Pak Kian. Mudah-mudahan jemaatnya nggak bosen tuh. Iya, 4 bulan setengah. Jadi waktu itu memang pas kita lihat, tapi, ada beberapa feedback yang saya dapat khususnya begitu. Nah, Ada ya, kayak contoh ya, pas ya, saya khotbah tentang Pontius Pilatus, ada jemaat yang akhirnya respon, "Saya baru tahu loh ya, ternyata ya, Pontius Pilatus kayak gitu ya," dia bilang gitu. ya, ya, Jadi, ya. itu hal yang nggak pernah mereka dengar. Mana ada Hmm. khotbah yang rinci ngebahas soal Pontius Pilatus begitu, yang Ya, bener-bener sasar ke karakternya, lalu bisa betul. dikontraskan dengan Kristus gitu. Ya, Sampai kaget, ya. "Oh belum pernah loh, jujur dari dulu dengar Pontius Pilatus di sekolah minggu, tapi nggak pernah tahu, kenapa itu masuk ke dalam pengakuan iman rasuli." Betul. Memang itu selalu yang menjadi pertanyaan ketika kita Iya, menyusun, ketika saya menyusun khotbahnya iya, itu, sekali lagi, kenapa si penulis pengakuan iman rasuli ini, itu iya, tuh mencantumkan mengenai hal-hal yang seringkali kita pikir, "Loh, itu kan hal-hal yang sepele ya, itu hal-hal yang minor," gitu loh maksudnya iya, yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kenapa dicantumkan? Itu ada maksudnya tentunya. iya, pasti. Dan juga banyak referensi yang tentunya Iya, ada dari Alkitab ya. iya, Mmm, yang paling struggle itu buat saya itu ketika kita masuk ke bagian akhir itu, ketika kita katakan, "Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan begitu ya. Jadi, sekali lagi menggarisbawahi apa hubungannya sebetulnya Roh Kudus dan dia bicara mengenai gereja yang kudus setelah itu dan begitu. mhm, Jadi kita bicara mengenai peranan daripada Roh Kudus di dalam oke, gereja, mempersatukan gereja, tetapi juga on the other hand juga kita belajar bagaimana, gereja yaitu persekutuan orang kudus itu tetap, harus percaya kepada sesuatu yang distinct ya, sesuatu yang unik gitu loh. Yaitu percaya kepada kehidupan, atau pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi di satu pihak ada universalitasnya begitu, tetapi di mhm, pihak lain tetapi ada tetap kekhususan, keunikan daripada karya Yesus Kristus. Nah ini menarik sih, tentunya kita, ketika kita khotbah seri itu ada berkat, ada tantangannya ya tentunya ya. Kita tadi sudah sebutkan beberapa berkatnya tentunya, iya, karena buat beberapa dari, jemaat, sekali lagi meng-unpack kembali, mengeluarkan kembali apa yang, dibahas di kelas katekisasi ketika jemaat itu dibaptis gitu ya. Jadi sekali lagi itu it brings back the memory gitu loh maksudnya. Tetapi buat yang belum percaya menurut saya sekali lagi ada berkat juga yaitu bagaimana kita bisa, menjelaskan ya, apa yang kita percaya kepada mereka tanpa mereka harus ikut kelas katekisasi gitu loh. iya, Jadinya kelas katekisasinya itu di ibadah minggu begitu ya, langsung langsung dibahas mengenai hal itu. Dan sekali lagi menantang mereka untuk percaya, datang kepada Yesus, iya, dan percaya apa yang kita percaya bersama-sama. Jadi menurut saya ada sebuah, undangan yang sangat terbuka pada mereka, mhm, untuk mereka percaya kepada Yesus dan juga untuk mereka pada akhirnya nanti mengikuti kelas katekisasi dan dibaptis. iya, Puji Tuhan sih, senang sekali gitu loh kalau misalnya ngelihat ada kesempatan-kesempatan itu dan, nggak disangka-sangka kalau misalnya kita bisa memakai kesempatan khotbah seri doktrinal ini tuh untuk mengundang orang datang kepada Kristus ya. iya, Itu sesuatu yang bahagia banget sih. betul, betul, setuju bagian. Saya nggak tahu berkatnya apa Pak Michael, ketika khotbah dari seri itu? Tentunya Pak Iya, Michael nggak khotbah semuanya kan ya, tetapi paling iya. tidak ada beberapa yang dikhotbahkan, berkatnya apa itu? Berkat Iya, dulu deh. khususnya kalau buat, saya pribadi, jadi saya tuh merasa saya punya ruang yang khusus ya, untuk Iya, bicara soal ya kayak tadi Pak Kian ngomong tentang apa yang saya percaya begitu, di depan banyak audiens. Apalagi mmm,
Saya ingat banget waktu itu pas kami lagi bangun series itu tuh ada satu orang yang baru datang ke gereja kami dengan background latar belakang itu saksi Yehova. Hmm. Wow, jadi pas dia datang, saya lihat cermat banget ini ibu denger terus ya. Karena Hmm. kan ada beberapa yang beda, apalagi ngomongin soal Kristus tentunya ya. Itu beda Iya, banget pemahamannya dengan saksi betul, Yehova. betul. Pas didengerin, oh kayak gitu kayak gitu. Dan akhirnya Hmm. puji Tuhannya, beberapa bulan setelah itu, saya ingat dia itu mendaftar di kelas katekisasi. Hmm. Dan akhirnya Hmm. dia melakukan atestasi jemaat. Hmm. Ya Yap, ya puji ya ya Tuhan. ya, puji Tuhan ya, maksud saya bukan karena kelihayan kita di dalam, khotbah Hmm. tentang, pengakuan iman itu, tapi saya melihat itu mungkin jadi cara dari Roh Kudus juga ya, untuk Betul. juga menyadarkan dia tentang Hmm. apa yang selama ini keliru dia pahami, begitu. Hmm. Jadi Yap, juga nggak tahu yap, ibu ini dari mana masalahnya, begitu. Tiba-tiba yap. datang, dia visit aja, tapi malah kecantol. Iya, iya. Dan Tuhan sepakin sampai sekarang ibu kalau misalnya ketemu saya ngobrol, dia Hmm. selalu nanya hal-hal yang sifatnya, doktrinal. Iya, Dia iya. karena masih banyak hal yang mungkin masih dia pikirkan tentang Roh Kudus contohnya, tentang, karunia-karunia rohani dan lain sebagainya Betul, begitu. Ya dia nggak betul. percaya ada mukjizat contohnya zaman sekarang begitu ya, Iya, karena background iya, dia di waktu lalu, dia bilang, "Kayak saya nggak percaya mukjizat Pak." Ya akhirnya saya coba berapologetik sama dia begitu. Kalau nggak iya. percaya mukjizat coba kita lihat back to Bible dulu tentang karunia dan lain sebagainya begitu. Nah, akhirnya itu menolong sih buat saya. Betul, Dan saya betul. bersyukur banget kenapa kita ada khotbah tentang itu. Bisa Hmm. menjangkau mereka yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang kedua juga, saya Iya. merasa ini juga menolong buat rekan-rekan jemaat kami yang memang sudah dari dulu berjemaat dengan setia di Depok gitu ya. Dan Hmm. akhirnya ada satu waktu sometimes dia akhirnya harus pergi dari Depok karena pekerjaan atau kuliah gitu. Iya. Dan waktu dia mendengar tentang series pengakuan iman ini, dia jadi Hmm. tersadarkan bahwa sebenarnya gereja kita Hmm. membacakan pengakuan iman itu bukan sekedar tentang warisan gereja atau menjadi identitas dari gereja kita. Iya. Tapi ini merupakan sesuatu hal yang esensial yang Hmm. dipercaya oleh gereja dan Hmm. otomatis waktu dia pergi ke tempat lain, dia akan coba cek. Misalkan gereja ini ada part di dalam ibadahnya, dalam liturgikalnya tentang pengakuan iman rasuli, membacakan Hmm. pengakuan iman rasuli. Minimal dia tahu gereja ini mirip lah Iya, iya. dengan gereja saya di Depok, sekalipun jauh begitu. Ketimbang dengan gereja yang mungkin tidak mengkhususkan satu part di ibadahnya, di Hmm. liturginya untuk membacakan pengakuan iman rasuli. Tapi di sini Betul, saya lagi nggak ngomong bahwa gereja yang tidak memasukkan part itu adalah gereja yang salah, begitu ya. iya, Bukan, tapi betul, minimal ini menolong dia waktu dia bingung. Saya mau pergi ke betul. gereja mana ya, begitu. Iya, Dan waktu dia lihat ini, dia bisa notice, oh ini sama nih yang kayak dijelasin di gereja saya. Bukan iya, sama masalah warisannya, tapi apa yang dipercayai dan otomatis apa yang dikhotbahkan itu akan, iya, sejalan sih. Itu sih iya, paket, saya lihat betul. berkat. Jadi paling tidak itu ada proses filteringnya di situ gitu ya, Yes, ketika mencari gereja yang baru atau bagaimana. Eee, tapi tentunya juga dari berkat itu banyak tantangannya, khotbah dari seri ini. Kalau buat saya tantangannya itu ialah bagaimana bisa selesai khotbah saya dalam waktu 30 menit. aduh itu berat ya. Karena tantangannya, karena kita banyak referensi ayat-ayat dan lain sebagainya. Tantangannya itu adalah bagaimana membungkus ini secara kompak di dalam waktu 30 menit. Karena kalau misalnya di jemaat saya, kalau misalnya udah lebih dari 30 menit, jemaatnya mulai gelisah begitu ya. Dan ini jauh lebih sulit karena sifatnya itu topikal dan selalu yang namanya topikal itu selalu lebih sulit. Banyak ayat referensi dan kita tidak mau hanya sekedar sebut satu ayat terus kemudian kita pindah ke ayat lain kan, betul nggak? Paling tidak kita mencoba untuk memberikan sebuah eksposisi dari ayat itu secara singkat gitu loh. Tapi itu yang paling sulit. Jadi tantangannya di situ. Jadi khotbah doktrin bukannya berarti lebih gampang begitu loh. Tetapi tantangan yang kedua itu adalah bagaimana dan ini juga berkat ya, berkat dan tantangan. Tetapi bagaimana kita juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari jemaat yang sifatnya kritis gitu loh terhadap apa yang kita percaya. Menurut saya itu juga akan menambah
pengalaman dari seorang pastor begitu ya, untuk berinteraksi gitu loh dengan jemaatnya, khususnya di dalam apa yang dia yakini, apa yang menjadi konviksi daripada jemaat itu. Mhm. Dan ini membantu sekali untuk jemaat mengeksplor hal-hal yang seringkali tidak terlalu jelas ya di dalam pengakuan iman, tetapi kita melihat, bahwa hal-hal itu tuh kita bisa eksplorasi lebih dalam lagi. Misalnya hanya sekedar satu statement, "Aku percaya kepada Roh Kudus," misalnya contohnya. Mhm. Apa artinya gitu loh, "Aku percaya kepada Roh Kudus." Siap. Jadi, menurut saya itu membantu kita juga untuk kita, mencoba untuk mendalami hal tersebut dan juga mencoba untuk menantang jemaat untuk mendalami. Jadi, selain berkat ada tantangannya juga. Saya nggak tahu Pak Michael sendiri ada tantangan apa gitu loh ketika khotbah dari seri doktrin ini? Iya, semua yang Pak Kian sebutin saya setuju karena itu jadi merupakan bagian tantangan buat saya pribadi. Terutama khotbah 30 menit ya. Iya, tapi puji Tuhan di tempat saya sih boleh 45 lah. Jadi ada 15 menit lebih Pak Kian. Iya 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 iya, Ya tapi puji Tuhan. ya ya by the way itu salah satu. Lalu mungkin yang perlu kita jadiin tantangan buat kita pribadi adalah mungkin penggunaan istilah atau bahasa kali Pak Kian ya. Iya Karena kan iya, tentu ada banyak bahasa-bahasa teologis yang memang, harus kita pakai, terpaksa kita pakai begitu. Gitu kan iya, kayak, ya kayak beberapa istilah teologi kayak pengudusan, providensia mmm, Allah, contohnya kayak mmm, apapun pembenaran, itu kan mungkin betul, kata-kata yang apa sih gitu ya, iya kayak, iya, pemilihan dan lain sebagainya gitu. Sekalipun kita nggak pakai mmm, istilah aslinya gitu, tapi kalau kita iya, pakai Indonesianya juga mereka akan bertanya-tanya juga, apa mmm, artinya? Mungkin di situ mhm, mungkin yang menjadi tantangan juga, gimana bisa menjelaskan, istilah ini tanpa memberikan sebuah kesan terlebih dahulu kepada jemaat bahwa, "Woi istilah apa nih?" Terkadang betul orang udah dengar istilahnya betul langsung mental block gitu kan. Wah ini betul, berat, ini khotbah berat nih gitu, padahal belum tentu begitu. Nah iya jadi saya pikir kita perlu pinter-pinter untuk menjelaskan kalau mau menjelaskan tentang istilah ini gitu. betul, Jadinya, mungkin kita bisa pakai ilustrasi atau apapun, ya kepandaian iya pengkhotbah, itu akan menentukan juga untuk bisa menjelaskan istilah ini dengan baik, dengan benar, dengan relevan betul gitu buat mereka ya. betul, Terus yang kedua yang saya hadapi tantangannya mungkin saya juga harus coba menembus tembok di mana ada tembok yang mungkin cukup tebal di beberapa iya, orang yang mmm, lebih mencintai atau lebih menyukai khotbah yang sifatnya praktis begitu Pak Kian. mmm, Kayak mereka tuh udah ngelihat, wah ini khotbah ini series ini nih, apalagi tadi saya bilang 4,5 bulan begitu, iya tentang iya. ini, 4,5 bulan menderita saya dengar khotbah. Itu kuliah itu empat Nah setengah itu, bulan. iya iya. Jadi, makanya kembali lagi ya, ini perlu minta pimpinan Roh Kudus betul-betul sih dalam khotbah ini. Betul Bukan cuma tentang betul, kepandaian kita berkhotbah, bukan tentang homiletika kita aja, tapi makanya iya perlu banget tentu Roh Kudus itu memimpin kita biar bisa menyederhanakan begitu, menembus iya, tembok itu kepada jemaat-jemaat yang punya resisten dengan hal itu Pak Kian. betul Itu betul, sih yang saya coba lihat, karena kan memang nggak semua pembelajar ya. Kalau iya, pendengarnya adalah anak-anak kuliahan, mungkin mereka akan lebih seneng denger ini. betul Karena mereka betul, happy untuk mempertanyakan mmm, banyak hal. Tapi coba bayangin aja untuk apo-apo, iya asu-asu ya, kakek-kakek, nenek-nenek, opa-oma begitu, yang hidupnya slow living iya ya iya. kan, dengerin begini nih apa gitu kan. Betul. Mmm, Memang wow itu itu selalu yang jadi jadi tantangan. tantangan, apalagi ketika jemaatnya luas begitu ya, kalau Iya, misalnya itu dia. kebaktian minggu gitu, itu Itu dia, tantangan Mas. berat sih memang sih, hal apa aja yang kita mau tekankan di situ. Nah itu dia, betul. Tapi memang betul, kembali ke poin yang pertama tadi yaitu mengenai, bagaimana kita tetap setia kepada bahasa yang sederhana. Kalau kita Mhm, lihat apa yang ditulis oleh si penulis pengakuan iman, itu adalah semuanya bahasa sederhana iya dan iya. tantangannya itu adalah untuk kita tidak mempersulit apa yang sederhana, begitu. Justru kita harus menyederhanakan apa yang sulit, tetapi bukannya Iya. kita mempersulit apa yang sudah sederhana, betul nggak? Iya 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 iya. Jadi memang itu adalah sebuah challenge buat kita gitu Mhm, sebagai pengkhotbah untuk kita, menjelaskan sesuatu yang sulit di dalam bahasa yang sangat sederhana, dan puji Tuhan si penulis pengakuan iman ini sudah iya menaruh dengan bahasa yang begitu sangat sederhana sekali, iya dan kita ditantang untuk kita mungkin juga jangan mempersulit apa yang sederhana itu.
Wah, seru banget nih kalau misalnya kita bicara mengenai khotbah doktrinal ini, nggak ada habisnya, tetapi sangat relevan menurut saya buat kehidupan semua pengikut Kristus. Mhm. Tetapi memang tugas dari si pengkhotbah itu ialah bagaimana mencoba untuk menyampaikan ini dengan dalam hal yang sangat menarik atau melalui hal yang sangat menarik dan juga mencoba untuk melihat bagaimana jemaat melihat relevansinya begitu ya, apa yang dia percaya dengan kehidupannya. Pak Michael, terima kasih banyak nih buat waktunya. Bersyukur kalau misalnya kita bisa bahas mengenai ini. Nanti yang berikutnya kita bahas mengenai bulan keluarga ya, gimana caranya ya untuk Siap, Kak membagi bulan Kian. keluarga. Siap. Oke, oke. Kita harus mengakhiri pembicaraan kita di sini. Mungkin kita berdoa ya bersama-sama ya. Siap. Saya akan doakan terutama khususnya untuk para pengkhotbah yang mungkin mencoba untuk masuk ke dalam seri khotbah yang doktrinal ini, biar ini boleh menantang dan boleh terus ya menantang kita untuk kita mencoba untuk memperbaiki atau membuat sesuatu yang lebih baik dari seri khotbah kita yang ada di gereja. Mari kita berdoa, kita tutup pembicaraan kita ini dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat semua firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Firman ini ya Bapak bukan hanya bicara mengenai hal-hal yang sifatnya praktis, tetapi juga bicara mengenai apa yang kami percaya. Tuhan tolong biar kiranya kami boleh berkhotbah setia dengan firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan juga boleh setia ya Bapak di dalam menyampaikan kebenaran ini ya Tuhan kepada jemaat-Mu. Tolong kami ketika kami menyusun mungkin seri khotbah doktrinal ini, biar kiranya Engkau boleh membantu kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang ada di dalam gereja-gereja yang berbeda-beda. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai mereka, kekuatan daripada Roh Kudus juga ya Bapa, dan hikmat yang berasal dari Dia boleh menyertai kami semua. Terpujilah Tuhan namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.